Oke, halo Mas Haji, ketemu lagi. Halo Sobat Otosia. Ya, Mas, ini ada pertanyaan nih Mas, ya. terkait bagaimana kalau kita mau beli mobil second, utamanya yang dicicil. Gimana sih supaya cicilannya, ada tips nggak nih, strategi supaya cicilannya gampang di ACC nih sama bank nih Mas? Oke, yang pertama Sobat, sebelum kita beralih ke cicilan, pastiin dulu Sobat beli di tempat yang tepat dan orang yang tepat. Kenapa? Jangan sampai ketipu Sobat. Nah, ada beberapa tips yang akan gue kasih. Yang pertama, pastiin yang jual tuh jelas. Ya, jelas tuh bisa dilihat dari mana? Kalau online dari profilnya gitu ya. Kemudian yang kedua, lihat histori penjual ini. Apakah dia baru dagang mobil, ataukah dia baru jual mobil, atau memang sudah lama? Karena itu pengaruh, Sobat. Oke, yang ketiga, lihat harganya. Harganya make sense nggak dengan harga pasar? Contoh, ada mobil harganya 200 juta, tapi dia jual di angka 120 juta. Nah, itu jangan. Itu bahaya banget, gitu ya. Oke, yang keempat, kalau perlu, kamu datangin Sobat ke rumahnya. Karena bisa jadi itu adalah penipuan yang mengambil foto dari orang lain, dia mengiklankan di marketplace. Dan yang kelima, jangan lupa pastiin untuk cek dokumennya di Samsat secara online sebelum membeli mobil. Oke. Selanjutnya, tips biar kreditnya bisa di-approve ya. Oke, yang pertama adalah pastiin data-datanya siap dulu, gitu ya. Data kredit ada apa aja? Yang pertama ada KTP, NPWP, kopi rekening tabungan selama 3 bulan, kemudian ada yang namanya kopi PBB, dan juga slip gaji kalau bisa. Tapi, apa sih membuat Sobat itu di-approve atau enggak? Yang pertama adalah BI checking. Nah, itu penting banget Sobat. Jadi kalau Sobat punya tunggakan, misalkan lupa bayar admin ATM, admin kartu kredit, itu segera dibayar. Karena kalau telat, itu langsung masuk yang namanya call. Nah, ketika call udah masuk ke call 5, itu kemungkinan di-approve sangat kecil. Dan Sobat harus ngelunasin ke pembiayaan yang Sobat punya tanggungan. Nah, jangan lupa juga setelah dilunasin, jangan lupa minta surat lunas. Kadang kita lupa nih Sobat, kita cuman lupa bayar admin, tiba-tiba numpuk adminnya sampai berjuta-juta, setelah kita bayar, kita nggak lunasin. Kita nggak minta surat hutang. Nah, jangan lupa minta surat hutang. Oke, berikutnya pastikan kalau Sobat punya penghasilan lain yang tidak tercapture di dalam buku tabungan, Sobat infoin. Misalkan Sobat punya lapak, toko beras di pasar. Nah, itu bisa Sobat sampaikan juga sebagai salah satu bukti pendukung finansial. Jadi, saya simpulin ya. Yang pertama, pastiin tidak BI checking. Kalaupun ada, segera lunasi dan minta surat pelunasannya. Yang kedua, kalau ada penghasilan lain, jangan lupa untuk disampaikan ke pihak leasing. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah sesuaikan kemampuan dengan cicilan. Nah, biasanya berapa sih? 1/3 dari total income. Jadi kalau gajinya Sobat 10 juta, maka ambillah mobil yang cicilannya 3 juta. Nah, itu udah rumus ekonomi. Jadi jangan sampai ngambil mobil jika income-nya 10, cicilannya ambil yang 7 juta. Itu nggak bakal di-approve. Kecuali Sobat join income dengan istri atau dengan orang tua, itu masih bisa. Oke. Mas mau nanya nih, kalau DP itu pengaruh nggak dalam menentukan misalnya dari sisi bank ini disetujui apa enggak? Misalnya kalau DP-nya besar atau DP-nya kecil gitu? Oke, jadi DP itu sangat pengaruh. Semakin besar DP-nya dari harga mobil, maka peluang di-approve makin besar. Peluang di-approve. Kenapa? Karena hutang yang dipinjamkan oleh bank ke kita tuh kecil. Sebaliknya, kalau DP-nya makin kecil, hutangnya makin besar, maka otomatis agak sulit approve-nya. Nah, berapa sih rasio yang aman? Minimal itu DP di 20% sebenarnya. Gitu. Bisa nggak kita DP di bawah itu? Bisa, selama kapasitas kita, finansial kita bagus.
gitu. Dan jangan lupa juga DP itu tergantung juga sama tenor teman-teman. Semakin panjang tenornya itu maka cicilannya biasanya makin gede, semakin kecil. Biasanya tipsnya ketika mau cicilan rendah, tenornya dipanjangin, DP-nya dibesarin. Jadi nggak berasa nyicil mobilnya. Kurang lebih gitu sobat. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Aji untuk tips-tipsnya nih. Oke, Sampai thank ketemu you, lagi, Mas. thank you sobat. Let's go.